Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya adik mahasiswa di kelas Teknologi Pengolahan Pakan semester genap ini. Sebelum kita mulai kegiatan kuliahnya, eh, terlebih dahulu saya akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan, ini nanti akan kita tempuh dalam apa namanya bobot mata kuliah tatap muka eh, sebanyak 1 SKS. Ya, jadi dalam satu pertemuan akan dilakukan selama 50 menit jam tatap muka. 50 menit itu akan dilakukan pemaparan materi, baik termasuk juga nanti di dalamnya ada diskusi. Kemudian dari mata kuliah ini ada eh, capaian pembelajaran yang diharapkan dari mahasiswa setelah menempuh mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan. Di antaranya adalah bisa menguasai konsep teoritis praktis dari budidaya ternak unggas ruminansia, berikut juga dengan manajemen sumber daya dalam usaha budidaya ternak, kemudian mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dalam bentuk ujian yang diberikan, asesmen baik secara lisan, tertulis, kemudian menguasai pengetahuan umum dari prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumber daya peternakan, sehingga nanti bisa mengimplementasikannya dalam dunia kerja. Kemudian mampu memecahkan masalah pekerjaan yang mana sifatnya eh, sesuai dengan bidang keahlian peternakan dengan pemikiran yang logis, inovatif, dan juga tentunya bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Juga menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Jadi dalam masa perkuliahan 1 semester ini diharapkan juga eh, tidak lepas dari norma dan etika akademik diterapkan, seperti masuk dalam kelas pembelajaran tepat waktu, ya, kemudian memperhatikan sampai dengan kelas selesai. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan dengan cara yang baik. Kemudian menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan juga kewirausahaan. Sehingga nanti dari hasil pembelajaran ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa bisa menjelaskan ya tujuan dan manfaat dari pengolahan pakan itu sendiri, serta mahasiswa memahami metode fisik, kimia, dan biologi, sehingga mahasiswa bisa secara praktik membuat pakan ternak baik ruminansia maupun non-ruminansia. Bahan kajian yang digunakan adalah teknologi budaya ternak secara berkelanjutan. Dalam mata kuliah ini akan mempelajari eh, klasifikasi dari bahan pakan yang digunakan untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, kemudian pengertian teknologi pakan itu sendiri, tujuan dan juga metode pengolahan serta prosesnya, baik dari hijauan maupun limbah pertanian, kemudian begitu juga dengan pembuatan suplemen pakan. Dalam penilaian selama asesmen, mata kuliah ini nanti akan menggunakan aktivitas partisipasi sebanyak 50%, kemudian ada kuis UTS dan juga UAS yang masing-masing wajib ditempuh oleh mahasiswa agar mendapatkan eh, kriteria lulus dari mata kuliah ini. Ada beberapa referensi yang bisa mahasiswa gunakan sebagai acuan belajar ya selama mengikuti perkuliahan teknologi pengolahan pakan ini. Dalam RPS ini sudah dijelaskan tahapan dalam pembelajarannya akan dilakukan tahapan pembelajaran selama 16 kali tatap muka, yang mana di setiap tatap muka akan
memiliki kemampuan akhir ya. Jadi setiap tatap muka akan menjadi target dari mahasiswa kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan. Untuk kemampuan akhir itu setiap mahasiswa akan diuji dengan teknik penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan topik yang akan disampaikan setiap pertemuannya. Dengan bobot penilaian bisa dipelajari dan dibaca pada eh, isi RPS ini, sehingga mahasiswa kedepannya dapat menyesuaikan kegiatan belajar mengajarnya, sehingga harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan lulus. Sehingga setelah menempuh seluruh pertemuan sebanyak 16 sesi, maka eh, capaian penilaiannya total adalah 100%. Kemudian dalam mata kuliah ini terdapat instrumen penilaian, tes berupa uraian. Ini terdapat kisi-kisi yang bisa digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa untuk bisa mempersiapkan diri ketika akan melakukan assessment. Ya, jadi setiap kemampuan akan diukur dengan kurang lebih ada 4 kemampuan akhir yang mana akan diujikan dalam bentuk tes uraian dengan jumlah soal sebanyak 5. Kemudian untuk nilai bisa menjadi acuan di sini dalam bentuk rubrik penskoran. Jadi ada kriteria penilaian dengan nilai setiap soal mendapatkan eh, nilai akhir A sampai E ya dengan menyesuaikan dengan jawaban dari eh, mahasiswa. Kemudian ada juga dengan tugas asesmen dalam bentuk tugas menyusun makalah, di mana makalah dalam bentuk analis kasus dan juga akan dipresentasikan, di mana mata kuliah ini akan memberikan kasus tertentu yang akan dianalisis oleh mahasiswa, di mana aspek penilaiannya meliputi materi analisis kasus, kemudian dalam presentasi dan juga kemampuan dalam menjawab pertanyaan, di mana nilai akhir nanti didapatkan dari bobot total nilai dikali dengan persentase dikalikan dengan nilai dibagi dengan 10, mendapatkan nilai akhir dari kegiatan partisipasi dalam menyusun makalah dan juga presentasi. Selain itu juga akan dilakukan penilaian dalam bentuk observasi, di mana observasi ini kita melihat langsung kemampuan mahasiswa dari sikap partisipatifnya di dalam kelas. Apabila terdapat keaktifan, itu akan kita gunakan sebagai penilaian observasi. Ini merupakan rubrik penskoran partisipasi baik dalam bentuk kelompok maupun individu. Nah, baik, bisa eh, kita mulai untuk materi yang akan disampaikan hari ini adalah teknologi pengolahan pakan ternak. Ada berbagai macam metode yang bisa kita lakukan. Ya, terlebih dahulu kita harus memahami untuk bisa mengetahui apa saja yang menjadi metode pengolahan pakan, di mana sebenarnya pengolahan pakan itu lebih kepada mengubah bentuk sehingga komposisinya akan ikut berubah agar memberikan efek positif pada ternak, yaitu supaya bahan pakan atau pakan tersebut bisa lebih mudah dikonsumsi, bisa lebih eh, mudah dicerna dan juga dimanfaatkan oleh ternak. Ya, pada umumnya dalam pengolahan pakan itu tujuannya adalah kepada peningkatan kualitas dari bahan pakan ataupun pakan itu sendiri. Nah, untuk
Yang pertama, tujuan dari pengolahan pakan adalah untuk meningkatkan kecernaan. Sebagaimana yang kita tahu, dalam pengolahan pakan atau bahan pakan biasanya kita gunakan khusus untuk ternak ruminansia adalah bahan pakan merupakan limbah pertanian, yang mana kualitas nutriennya itu rendah dengan kadar serat kasar yang tinggi. Nah, hal itu membuat kecernaannya rendah, sehingga ketika dikonsumsi oleh ternak itu tidak bisa maksimal berperan pada peningkatan produktivitas. Maka dari itu dilakukan pengolahan pakan. Selain itu, pengolahan pakan juga bisa memanfaatkan limbah pertanian sehingga dapat mengurangi jumlah limbah yang mana bisa digunakan sebagai eh, metode dalam eh, peternakan yang berkelanjutan karena kita menggunakan di sini zero waste ya. Jadi limbah pun bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak dengan pengolahan pakan juga bertujuan untuk mengawetkan pakan karena di Indonesia ini kita dalam dua musim ya, jadi musim penghujan dan musim kemarau, yang mana problemnya adalah di setiap musim kemarau pasti pakan sangat terbatas, khususnya untuk ternak ruminansia, sehingga perlu adanya proses untuk pakan itu bisa disimpan lebih lama. Nah, pengolahan pakan itu akan menghasilkan pakan yang lebih awet, bisa disimpan dan bisa menjadi cadangan pakan. Di samping itu juga dengan perubahan bentuk dan juga nutrisi itu akan menghasilkan peningkatan palatabilitas. Itu salah satu tujuan pengolahan pakan. Sehingga dengan tingkat kesukaan yang meningkat pada ternak itu akan berdampak pada peningkatan konsumsi dan juga akan berakibat baik pada ketercapainya produktivitas ternak. Kemudian untuk bisa memaksimalkan nutrisi, jadi pengolahan pakan ini eh, tidak hanya mengubah bentuk, tetapi juga dengan adanya pengolahan eh, kandungan nutrisi pada pakan itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi sedikit yang terbuang menjadi feses, artinya mudah dicerna, lebih banyak diserap sehingga nutrisi dari pakan itu bisa maksimal digunakan oleh ternak. Apakah indikator ketika pakan itu nilai nutrisinya bagus, kecernaannya tinggi? Ya, salah satunya adalah dengan kita melihat pada performa dan juga dari eh, apa namanya jumlah feses yang dihasilkan oleh ternak ruminansia. Ya, karena semakin banyak jumlah feses yang dihasilkan itu berarti tingkat kecernaan pakannya rendah. Nah, pentingnya pengolahan pakan itu sehingga kita bisa menyimpulkan akan bisa meningkatkan produktivitas ternak ruminansia khususnya dan juga bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal. Dalam pengolahan pakan, kita mengenal ada metode kimia. Ya, metode kimia itu dalam proses pengolahan pakan menggunakan bahan kimia tertentu yang bisa mengubah struktur atau komposisi utama dari bahan pakan sehingga akan lebih mudah dicerna dan juga nutrisinya tentu saja akan lebih banyak tersedia untuk ternak. Ya, pada umumnya metode kimia ini digunakan untuk mengolah bahan pakan dari limbah pertanian. Ya, seperti yang kita ketahui, masyarakat kita mayoritas adalah mengkonsumsi nasi yang mana itu diperoleh dari hasil pertanian berupa padi. Eh, Memiliki limbah berupa jerami. Ya, jadi jerami itu ketika kita lihat secara langsung, secara fisik itu strukturnya keras. Ya, struktur keras itu menandakan kandungan ligninnya sangat tinggi. Ya, dan itu membuat tingkat kecernaan rendah sehingga eh, tidak terlihat signifikan dalam meningkatkan produktivitas sapi apabila itu dikonsumsi secara langsung. Sehingga biasanya akan dilakukan proses
pengolahan dengan amoniasi, ya amoniasi jerami padi, di mana seperti pada bagan bisa kita lihat bahwa eh, proses pembuatan amoniasi itu sangat sederhana, ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kadar urea yang kita gunakan dalam pencampuran, ya. Karena urea itu berguna dengan ambang batas tertentu, ya, di mana cara membuatnya sangat mudah, ya. Hanya dengan melarutkan urea dengan air dan eh, mencampurkan pada jerami. Itu disimpan sudah bisa eh, meningkatkan kualitas nutrisi dari jerami dibandingkan dengan pemberian pakan dalam bentuk jerami langsung. Ya. Secara umum, tujuan dari metode kimia di sini adalah untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi, ya, dengan memecah serat kasar dan juga lignin. Jadi, lignin itu struktur yang paling luar pada eh, khususnya limbah pertanian, yang mana dicirikan dengan dia strukturnya padat, keras, ya, sehingga eh, bisa dipecah dengan menggunakan bahan kimia tertentu untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi ternak. Kemudian memperbaiki kualitas pakan berserat rendah seperti eh, jerami ataupun juga sekam padi. Selain itu juga untuk mengawetkan, sehingga ketika pakan ini dihasilkan setelah proses pengolahan secara kimia bisa disimpan dan digunakan sebagai cadangan pakan untuk ternak. Kemudian bisa untuk meningkatkan juga kandungan nutrisi tertentu, misalkan dengan pencampuran urea menggunakan bahan kimia urea itu bisa meningkatkan kandungan protein, terutama pada proses amoniasi. Secara sederhana, ya, dalam struktur kimianya, ya, urea itu ketika dicampur dengan air akan bereaksi menghasilkan enzim urease, dan juga akan dengan enzim urease akan menghasilkan amonia dan gas karbon dioksida. Nah, yang kita manfaatkan dalam metode kimia di sini selain amoniasi juga ada menggunakan alkalisasi seperti basa, NaO yang bersifat basa seperti NaOH ataupun KOH, yang mana prinsipnya sama, adalah untuk melunakkan dinding sel tanaman yang tersusun dari serat kasar dan juga lignin, di mana ketika bisa lebih lunak akan meningkatkan kecernaan pakan yang sifatnya berserat kasar tinggi. Juga bisa menggunakan asam-asam organik yang selain berfungsi untuk melunakkan dinding sel, juga bisa mencegah pertumbuhan jamur sehingga pakan yang dihasilkan akan lebih awet. Nah, amoniasi secara prinsipnya tadi eh, akan merubah, ya, membuka struktur lignin. Jadi ketika kita lihat struktur dari jerami itu eh, pada bagian terluar terdapat lignin, yang mana di situ adalah yang menghasilkan atau terlihat sangat keras biomasanya, dan juga akan mudah diuraikan, ya, di eh, lebih lunak dengan menggunakan bahan kimia. Kemudian juga setelahnya adalah struktur hemiselulosa dan juga selulosa. Nah, hemiselulosa itu dibentuk dari eh, pentosa, heksosa, kemudian di situ ada asam-asam lemak, di mana ketika kita bisa memecah hemiselulosa ini, ketika ligninnya bisa dipecah, maka hemiselulosa ini dan selulosa bisa lebih mudah diuraikan di dalam saluran pencernaan ternak ruminansia, yang paling utama ada di rumen, ya, sehingga bakteri-bakteri selulolitik, hemiselulolitik yang ada di rumen itu akan lebih mudah mencerna hemiselulosa dan selulosa, karena ligninnya sudah kita em, buka strukturnya, ya, lebih longgar itu menggunakan bahan kimia seperti dengan menggunakan urea.
Jadi prinsip dari amoniasi seperti itu. Sehingga seperti terlihat pada bagan, proses dari amoniasi jerami itu adalah dengan mencampurkan urea dengan apa namanya air, kemudian akan mengalami hidrolisis, dicampurkan dengan jerami. Ketika bereaksi dengan jerami, itu kompleks lignin yang paling tadi struktur terluar dari tanaman itu akan melonggar ya, sehingga selulosa, hemiselulosa akan lebih banyak tersedia. Sehingga di situ selain itu juga urea itu sebagai salah satu sumber protein non nitrogen atau nitrogen non protein untuk mikroba rumen. Sehingga di samping untuk melonggarkan struktur ini ternyata juga urea bisa sebagai salah satu sumber protein NPN bagi mikroba yang ada di rumen. Nah, itu akan berdampak positif yang mana jumlah ketersediaan protein bagi mikroba akan meningkat. Bagaimana aplikasi amoniasi di lapangan? Eh, Sangat mudah. Yang pasti kita perhatikan adalah eh, s- kadar dari ureanya maksimal adalah 4 sampai 6%, ya. Dengan cara kita bisa mencampurkan, kita menggunakan jerami, ya, 100 kilo, eh, yang mana dicampur dengan urea sebanyak 6 kilo yang sudah dilarutkan dengan air sebanyak 100 liter. Nah, larutan urea tadi bisa disemprotkan pada seluruh bagian jerami, kemudian bisa didiamkan selama kurang lebih 21 hari dan akan menghasilkan jerami dengan struktur yang tadi nya padat, lebih keras, itu akan menjadi lebih lunak. Selain dengan metode kimia, pengolahan pakan juga bisa dengan metode biologi. Jadi melibatkan mikroorganisme seperti bakteri dengan yeast atau ragi ataupun juga bisa dengan jamur, yang mana prinsipnya adalah sama untuk memecah komponen serat kasar secara utama dan juga berefek pada peningkatan kualitas nutrisi, di mana proses ini tidak lepas dari aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroba tersebut untuk meningkatkan kandungan nutrisi dari bahan pakan yang diolah. Ada beberapa fermentasi yang bisa digunakan menggunakan mikroba seperti bakteri asam laktat yang sudah banyak dilakukan di lapangan dengan menggunakan bakteri asam laktat pada pembuatan silase untuk bahan utama berupa hijauan segar. Ya, kemudian dengan fermentasi ragi juga bisa dilakukan untuk eh, bahan pakan dari limbah pertanian yang mengandung protein kasar ataupun juga eh, bahan pakan sumber energi ya seperti ampas tahu ataupun dedak padi. Kemudian juga dengan menggunakan jamur yang mana bisa memecah lignin ya, dan serat kasar pada jerami ataupun eh, pada sekam padi. Sehingga di sini eh, selain untuk meningkatkan nutrisi juga akan bisa mengawetkan pakan. Kemudian tujuan dari metode biologi untuk meningkatkan kualitas nutrisi, untuk memecah serat kasar sehingga bisa lebih mudah dicerna, dan tentu saja kedua hal itu akan bisa meningkatkan palatabilitas bagi ternak. Ya, dengan adanya peningkatan kualitas nutrisi dan peningkatan palatabilitas akan meningkatkan secara langsung ya produktivitas ternak. Di samping itu juga metode biologi akan bisa mengawetkan pakan karena eh, biasanya kadar derajat keasaman atau pH dari pakan yang dihasilkan lebih rendah, sehingga di situ pakan akan menjadi lebih awet. Nah, aplikasi di lapangan bisa dengan menggunakan hijauan seperti jagung yang mana bisa diawetkan untuk digunakan pada musim kemarau.
Kemudian bisa melakukan fermentasi ampas tahu dengan menggunakan jamur ataupun ragi pada dedak padi dan juga dengan menambahkan inokulan, mikroba inokulan pada proses fermentasi misalkan dengan E4 itu akan mempercepat dari proses fermentasi itu sendiri. Dari beberapa metode pengolahan tadi bisa diketahui perbedaan ya dari fisik, kimia dan juga biologi masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda-beda, gitu ya. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu. Ya, dengan siapa Eh, namanya sebutkan nama saya dan NIM. Fajar Nugroho V23230037, Bu. Ya, Sebelumnya saya ingin bertanya tadi tentang amoniasi pengolahan pakan. Tadi kan untuk melakukan amoniasi kan tujuannya yang pertama itu untuk memecah serat kasar ya Bu, agar mudah dicerna oleh ternak dan juga fungsi urea itu untuk menambahkan protein kasar seperti itu ya Bu. Dan lalu ketika kita membuat fermentasi pakan itu kan kita menambahkan bakteri fungsinya untuk memecah serat kasar dan juga nanti fungsinya untuk apa itu namanya eh seperti meningkatkan pencernaan dan palatabilitas ya Bu. Apa yang terjadi ketika kita membuat fermentasi pakan tetapi juga menambahkan urea seperti itu Bu? ya. Terima kasih pertanyaannya, Mas Fajar. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, bagaimana ketika kita mengkombinasikan begitu ya? Yang dimaksud mengkombinasikan dua metode. Yang terjadi memang hal itu bisa dilakukan ya, dan itu sudah dilaporkan pada beberapa jurnal yang ada bahwa ketika kita menggunakan urea pada proses fermentasi. Ya, dalam catatan di sini tetap anaerob ya, karena amoniasi itu bisa eh, tidak anaerob ya, maka di sini secara prinsip harus dilakukan secara anaerob. Kalau kita menggunakan urea pada eh, tambahan untuk proses fermentasi itu bisa berlangsung dengan baik, artinya bisa berhasil. Dan itu dilaporkan bahwa dengan penambahan urea itu bisa meningkatkan kandungan protein kasar. Ya, tapi memang dari kecernaan bahan kering ada yang melaporkan tidak terlalu berpengaruh. Ya, kemudian juga selain dengan urea, ya tadi probiotik juga bisa digunakan ya seperti menggunakan Starbio atau EM4 yang berfungsi untuk mempercepat degradasi serat. Ya, itu sudah dilakukan penelitian juga secara in sako pada jerami fermentasi dan itu bisa meningkatkan kualitas dari jerami. Ya, selain itu juga untuk meningkatkan laju fermentasi juga bisa mengkombinasikan lagi dengan molases. Jadi untuk supaya peningkatan kecepatan laju fermentasi dengan adanya tambahan molases itu bisa menyediakan lebih banyak sumber energi bagi mikroba fermentasi khususnya pada mikroba asam laktat sehingga hasilnya selain dari peningkatan kecernaan juga kandungan protein itu bisa lebih meningkat dari hasil mengkombinasikan antara dua metode pengolahan pakan atau biasanya kita kenal dengan istilah fermentasi kimia fermentasi ya metode kimia fermentasi. Jadi itu memang dari beberapa jurnal yang ada sudah pernah melakukan dan melaporkan eh, adanya peningkatan kualitas dari jerami yang dilakukan pengolahan dengan mengcombine dua metode. Begitu Mas Fajar. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Eh, untuk selanjutnya mahasiswa bisa mengakses ya karena untuk materi sudah cukup. Di OCW terdapat
eh, kegiatan kuis yang akan dilaksanakan eh, pada pukul yang sudah tersedia dan diharapkan mahasiswa bisa segera melakukan pengerjaan sebelum waktu selesai agar bisa dilakukan pengerjaan untuk seluruh mahasiswa supaya tidak tertutup apabila sudah melewati jam yang sudah tertulis itu otomatis mahasiswa tidak bisa mengerjakan. Jadi harap menjadi perhatian. Silahkan bisa mengakses pada OJW di mata kuliah teknologi pengolahan pakan, kuis dilaksanakan dalam waktu 10 menit. Sampai di sini saya kira sudah cukup untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dan berdiskusi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bu, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Kasih, Bu. Oke, saya kira sudah cukup ya, Dek. Terima kasih semuanya bisa meninggalkan link Zoom.